Hello everyone, my name is Taufik and in this video I would like to discuss about structure and written expression skills 37 until 38 is talk about passive voice. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai structure and written expression skill 37 sampai dengan 38 mengenai passive voice. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu mengetahui maksud dari active voice dan juga passive voice. Sentences in English can be in either the active or passive voice. Sebuah kalimat dalam bahasa Inggris bisa menjadi sebuah kalimat yang aktif atau menjadi kalimat yang pasif. Ini adalah contoh dari kalimat aktif. Di dalam sebuah kalimat aktif, the subject does the action. Sebuah subjeknya yang memberikan sebuah tindakan. Sebagai contoh di sini, I am reading a book. Di sini, subjek melakukan sebuah aksi, yaitu adalah membaca sebuah buku. Yang kedua adalah Vincent van Gogh painted this portrait. Di sini, Vincent van Gogh memberikan sebuah aksi, yaitu adalah menggambar. Sedangkan untuk yang kedua, in passive voice, the subject receives the action. Sedangkan di dalam sebuah kalimat pasif atau passive voice, sebuah subjek itu menerima sebuah tindakan. The person or thing that does the action may be the object of prepositional phrase beginning with by or it may be omitted. Seseorang atau sebuah benda yang melakukan aktivitas atau memberikan sebuah aksi tersebut mungkin bisa berasal dari object of preposition yang dimulai dengan by atau mungkin bisa juga dihilangkan. Sebagai contoh di sini, this portrait was painted by Vincent van Gogh. Di sini, potret di sini adalah mendapatkan sebuah aksi. Yaitu aksi apa? Was painted. Yaitu ini adalah sebuah aksinya, was painted, dilakukan oleh siapa? Oleh Vincent van Gogh. Sedangkan untuk yang kedua, contoh yang kedua, orange are produced in Central California. Orange di sini mendapatkan sebuah aksi, yaitu adalah are produced atau diproduksi. Kemudian selanjutnya diikuti oleh di mana? In California, di Central California. Jadi di sini adalah hanya membandingkan antara kalimat aktif atau active voice dengan passive voice. Changing an active sentence to passive. Sedangkan di sini kita akan mengubah untuk kalimat aktif menjadi sebuah kalimat pasif. Before you try to change an active sentence to passive, check it to make sure it has a direct object. If it doesn't, you can't change it. Di sini sebelum kalian mencoba untuk mengubah sebuah kalimat aktif menjadi sebuah kalimat pasif, usahakan kalian terlebih dahulu mengeceknya. Apakah si kalimat aktif itu memiliki sebuah objek secara langsung? Jika tidak, maka dari itu kalian tidak bisa mengubahnya. Sebagai contoh di sini, the choir sang several songs. Di dalam kalimat ini, paduan suara menyanyikan beberapa lagu, ya kan? The sentence has an object. We can make it passive. Di dalam kalimat ini memiliki sebuah objek. Yaitu apa objeknya? Yaitu song. Maka dari itu di sini kalimat ini kita bisa mengubahnya. Kalimat aktif ini menjadi sebuah kalimat pasif. Sedangkan contoh yang kedua, the choir sang. Nah, di dalam kalimat ini tidak memiliki sebuah objek. Maka dari itu di kalimat ini, the choir sang, kita tidak bisa mengubahnya menjadi sebuah kalimat pasif. Intinya adalah untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, salah satu syaratnya yaitu adalah harus memiliki sebuah objek secara langsung. Sedangkan contoh yang ketiga, Hamlet is Shakespeare's most famous play. Dalam kalimat ini mempunyai sebuah linking verb yaitu adalah is, yang mana di sini tidak memiliki sebuah objek. Jadi kita tidak bisa mengubahnya
menjadi sebuah kalimat pasif. Dan kata play di sini adalah bertindak sebagai predikat noun, bukanlah merupakan sebuah objek. Kemudian bagaimana cara untuk mengubahnya? Untuk mengubah kalimat aktif menjadi sebuah kalimat pasif, pertama adalah change the position of the subject and the object. Pertama kalian yang perlu lakukan adalah memindahkan antara mengubah susunan antara subjek beserta dengan objeknya. Yang pertama adalah farmers in Central California grow a lot of orange. Objeknya itu adalah a lot of orange. Kita pindahkan ke depan, kemudian terakhir kita masukkan ke bagian subjeknya yaitu farmers. Kemudian add a helping verb be and change the verb to past participle. Kemudian kalian masukkan verb be-nya. Kemudian diubah verb tersebut menjadi sebuah past participle. Menjadi sebuah a lot of orange are grown farmers. Setelah itu add by before the former subject or take out the former subject completely. The by phrase is optional. Jadi setelah itu kalian bisa menambahkan kata by. Dan kata by di sini artinya adalah oleh dan optional, bisa kalian tambahkan ataupun tidak. Kemudian akan menjadi sebuah kalimat utuh menjadi a lot of orange are grown by farmers in Central California, atau a lot of orange are grown in Central California. Passive sentences can be used in all tenses, just like active sentences. Just change the be verb to the tense you need. We can also put a modal before the be verb. Di sini kalimat pasif bisa digunakan di dalam semua tenses seperti active sentence juga, dan juga just change, kalian hanya perlu mengubah verbnya, kata kerjanya menjadi sebuah tenses yang kalian butuhkan. Kita juga bisa menambahkan model sebelum adanya be verb. Sebagai contoh di sini, some explorers are eaten by a lion. Kemudian bisa diubah menjadi sebuah kalimat simple past menjadi sebuah kalimat the explorers were eaten by a lion. Untuk kalimat past present progressive menjadi sebuah kalimat the explorers are being eaten by a lion. Kemudian present perfect menjadi sebuah kalimat the explorers have been eaten by lions, dan lain sebagainya. When do we usually use the passive voice? It's appropriate to use the passive voice when the focus is on the action, not on who did it. We might not even know or care who did it. Dan di sini kapan kita biasa menggunakan sebuah passive voice? Yang perlu kita tekankan adalah kita di sini berfokus terhadap sebuah aksinya, bukan terhadap siapa yang melakukannya. Dan mungkin we might not even know, dan mungkin kita tidak mengetahui siapa yang melakukannya. Di sini sebagai contoh, this room needs to be cleaned before the visitors come. Di sini yang penting adalah kata cleaningnya, bukanlah siapa yang melakukannya. Yang kedua adalah gunpowder was invented in China. Di sini kita tidak mengetahui siapa yang berinvestasi, tetapi itu terjadi di waktu lampau. Kemudian people often use the passive when they want to avoid saying who did something. Orang-orang terkadang juga menggunakan sebuah pasif ketika mereka ingin menghindari sebuah kalimat yang ingin mereka katakan. Sebagai contoh di sini, mistakes were made on this project. Artinya adalah sebuah kesalahan dibuat di dalam proyek ini. Di sini kita tidak mengatakan siapa yang melakukan kesalahan, ya, hanya memberikan menyalahkan dan juga tidak memberikan secara langsung spesifik siapa yang melakukan kesalahan tersebut. Common mistake with active and passive. Ada beberapa kesalahan umum yang biasanya terjadi ketika kalian menggunakan sebuah active dan passive voice. Some verbs need to have an action form. Even if the meaning seems weak or inactive, this includes words like happen, occur, take place, exist, die, seem, and be. These are never used in passive form. Beberapa verb dibutuhkan ketika sebuah bentuk aktif.
Meskipun begitu, jika si maknanya menjadi terlihat lemah dan kata-kata ini seperti happen, occur, dan lain sebagainya. Dan kata-kata ini tidak digunakan untuk kalimat pasif. Seperti contoh di sini ada beberapa contoh, 3 contoh yaitu an accident was happened on the freeway. Kalimat ini adalah sebuah kalimat pasif dan di sini kalimat ini menjadi sebuah kalimat kurang tepat. Seharusnya adalah an accident happened on the freeway. Contoh yang kedua adalah two people were died in the accident. Seharusnya adalah two people died in the accident. Kenapa? Karena kalimat happen, kata happen, occur, take place, exist, die, seem, dan be itu mereka tidak digunakan di dalam sebuah kalimat pasif. Seharusnya memang biasanya sering kali digunakan hanya untuk kalimat aktif. Make sure the passive voice sentences are logical. Pastikan bahwa kalimat passive voice kalian logik atau masuk akal atau masuk ke logika. Sebagai contoh, di sini ada beberapa contoh yang tidak logik. Ada the book wrote in 1982. Kalimat ini tidak logik ya, karena buku tidak menulis. Buku tidak bisa menulis, mereka hanya bisa ditulis. Yang kedua adalah the driver was driven the car. Di sini juga tidak logik. Mobil mengendarai, bukan the driver drove. Harusnya adalah si pengendara itu mengendarai dan mobil dikendarai. Oke, I think that's enough for this section. Kita sudah mempelajari tentang beberapa hal di sini. Ada only active sentence with direct object can become passive. Yang kedua adalah to make an active sentence into a passive sentence. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah change the position of the subject and object. And the second one is make the verb be plus past participle. And the third one, put the preposition by before the former subject. And the last one, we use the passive voice when the active is more important than who did it, or when we don't want to tell who did it. I think that's enough for my session. If you wanted to have any question, then bisa to ask me on the comment. Dan di sini kalian bisa download PPT-nya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Thank you and see ya.